Samudra dengan NIM 23014142220 yang akan membawakan materi kedua yang berjudul Sejarah Model Pembelajaran Discovery atau Inquiry. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alia Ramadhani dengan NIM 23014142215. Saya sebagai pemateri ketiga, saya akan membawa materi karakteristik model pembelajaran discovery atau inquiry. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yulia dengan NIM 23014141190. Saya pemateri keempat akan membawakan materi tentang langkah-langkah model pembelajaran discovery atau inquiry. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Edelweiss Pujanisa dengan NIM 23014141194. Saya sebagai pembawa materi yang berjudul Kekurangan dan Kelebihan Model Pembelajaran Discovery atau Inquiry. Nah, baiklah teman-teman sekalian, itulah tadi nama-nama dari kelompok kami. Sekarang kita lanjut pada materi yang akan dijelaskan oleh pemateri-pemateri kita. Materi pertama yaitu konsep model pembelajaran Discovery Inquiry. Model pembelajaran Discovery Inquiry adalah pembelajaran rangkaian kegiatan yang di dalamnya seluruh kemampuan peserta didik akan terlibat secara maksimal untuk menyelidiki dan mencari secara kritis dan sistematis, sehingga pengetahuan, sikap, dan keterampilan dapat ditentukan sendiri oleh peserta didik sebagai wujud dari adanya suatu perubahan pada tingkah laku peserta didik. Model pembelajaran inquiry digunakan bagi siswa yang kurang berpengalaman belajar, sedangkan model pembelajaran discovery learning adalah model pembelajaran yang sejenis dengan inquiry. Menurut Syaiful Bahri dan Azwanzam pada tahun 2002 menyatakan bahwa discovery inquiry learning adalah belajar mencari dan menemukan sendiri. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran discovery inquiry adalah suatu kegiatan mental melalui tukar pendapat, diskusi, seminar, membaca sendiri, mencoba sendiri sehingga menemukan konsep sendiri. Sejarah model pembelajaran Discovery Inquiry. Peran utama pendidikan sejarah adalah mewariskan kehidupan bangsa untuk dilanjutkan dan dikembangkan dalam kemasan kehidupan masa kini menuju kehidupan masa yang akan datang. Sejarah perkembangan model pembelajaran Discovery Inquiry Learning dimulai pada abad ke-20 di mana para ahli pendidikan seperti Gigi Rousseau, John Dewey, dan Jean Piaget menjelajahi konsep belajar yang terfokus pada aktivitas dan eksplorasi siswa. Pada tahun 1960-an, model pembelajaran inquiry semakin berkembang dan mendapatkan perhatian serius dalam bidang pendidikan. George Hein dan Jerome Bruner turut berperan dalam perkembangan model ini dengan teori kognitif serta pendekatan konstruktivis mereka. Berikut beberapa karakteristik utama dari pembelajaran discovery inquiry. Yang pertama, adanya kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa. Yang kedua, kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada. Yang ketiga, peningkatan potensi intelektual siswa. Yang keempat, guru berperan sebagai pembimbing yang menyediakan sumber informasi bagi siswa. Yang kelima, mendorong berkembangnya rasa ingin tahu secara alami pada siswa. Berikut ini merupakan penjelasan singkat tentang langkah-langkah model pembelajaran Discovery Inquiry Learning. Menurut Sutman 2008, pada dasarnya sintaks Inquiry Discovery Learning terdiri dari 5 langkah, yakni yang pertama, merumuskan pertanyaan masalah atau topik yang akan diselidiki. Yang kedua, merencanakan prosedur atau langkah-langkah pengumpulan dan analisis data langkah. Yang ketiga, mengumpulkan dan menganalisis data. Kegiatan mengumpulkan informasi, fakta maupun data dilanjutkan dengan kegiatan menganalisisnya.
Yang keempat, menarik simpulan-simpulan jawaban atau penjelasan ringkas. Yang kelima, aplikasi dan tindak lanjut, menerapkan hasil dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan lanjutan untuk dicari jawabannya. Berikut ini merupakan kelebihan-kelebihan yang dimiliki Discovery Inquiry. Yang pertama, mendukung partisipasi aktif pembelajar dalam proses pembelajaran. Yang kedua, menumbuhkan rasa ingin tahu pembelajar. Yang ketiga, memungkinkan perkembangan keterampilan-keterampilan belajar sepanjang hayat dari pembelajar. Yang keempat, membuat pengalaman belajar menjadi lebih bersifat personal. Yang kelima, membuat pembelajar memiliki motivasi yang tinggi karena memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan eksperimen dan menemukan sesuatu untuk diri mereka sendiri. Sementara itu, adapun kekurangan-kekurangan pada Discovery Inquiry. Yang pertama, kadangkala terjadi kebingungan pada para pembelajar ketika tidak disediakan semacam kerangka kerja dan semacamnya. Yang kedua, terbentuknya miskonsepsi. Yang ketiga, pembelajar yang lemah mempunyai kecenderungan untuk belajar di bawah standar yang diinginkan, dan guru sering kali gagal mendeteksi pembelajar semacam ini, bahwa mereka membutuhkan remedi dan scaffolding. Nah, dari penjelasan yang telah disampaikan oleh pemateri-pemateri tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa model pembelajaran Discovery dan Inquiry itu sejenis, di mana model pembelajarannya mendorong peserta didik untuk memperoleh pengetahuan yang awalnya belum diketahui menjadi tahu, tidak melalui pemberitahuan, tetapi dengan cara menemukan sendiri. Dalam menjalankan model pembelajaran ini, pendidik juga sangat berperan penting, di mana pendidik harus memberikan fasilitas dan sumber belajar yang cukup, serta memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk berpendapat, berkarya, dan berdiskusi. Dengan model pembelajaran ini, peserta didik diharapkan terlibat aktif dalam menemukan sendiri. Peserta didik akan memahami pembelajaran lebih baik, mengingat lebih lama, dan mampu mengaplikasikannya dengan ke situasi yang lain, dan akan membawa peserta didik ingin mengetahui lebih lanjut hubungan pola dan struktur yang ditemukan tadi. Nah, saran saya, agar model pembelajaran Discovery atau Inquiry ini dapat dilaksanakan, pendidik harus terampil dalam memilih persoalan yang relevan untuk diajukan kepada peserta didik dan sesuai dengan daya nalar peserta didik, terampil menumbuhkan motivasi belajar, dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, menyediakan fasilitas yang cukup, memberikan kebebasan peserta didik untuk berpendapat, berkarya, dan berdiskusi, serta pendidik tidak ikut campur tangan terhadap kegiatan peserta didik. Nah, sekian materi yang telah kami sampaikan. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.